Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Theophilus Jibril. Untuk yang konten kali ini saya akan membacakan manusia dan kebudayaan. Di dalam bab ini saya ingin menjelaskan dari awal, yaitu manusia. Ini poin A, manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara umum turun-temurun. Sekarang beranjak ke poin B, hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, melebihi ciptaan Tuhan yang lain. Yang berarti manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal pikiran serta hawa nafsu. Sekarang kita ke poin C, pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata budi atau budaya yang dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Budaya adalah salah suatu cara untuk hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dari definisi-definisi kebudayaan dapat dinyatakan bahwa inti pengertian kebudayaan mengandung beberapa ciri pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan itu beraneka ragam. Yang kedua, kebudayaan itu diteruskan melalui proses belajar. Yang ketiga, kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologi, psikologi, sosiologi, dan eksistensi manusia. Yang keempat, kebudayaan itu berstruktur. Yang kelima, kebudayaan itu terbagi dalam aspek-aspek. Yang keenam, kebudayaan itu dinamis. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, nilai-nilai dalam kebudayaan itu relatif. Sekarang kita beranjak ke poin D, perwujudan dan kewujudan. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita akan mendengarkan yaitu salah satu tokoh yang membagi kebudayaan. Yang pertama itu ada tokoh J.J. Hoffman, yaitu dia membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu ideas aktivitis dan artifaks. Sedangkan Konjaraningrat membagi kebudayaan juga menjadi 3 wujud, yaitu yang pertama sebagai suatu kompleks dan ide-ide gagasan, nilai-nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua itu sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sedangkan Julian Hockley, yaitu dia seorang ahli biologi dan dari Inggris, membagi kebudayaan juga menjadi 3 wujud, yaitu mentifak, sosifak, artefak. Sekarang kita ke poin E, substansi utama. Ada 6 isi atau substansi utama budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sistem pengetahuan, yang kedua sistem nilai budaya, yang ketiga pandangan hidup, yang keempat etos budaya, yang kelima sistem kepercayaan. Sekarang beranjak ke poin F, sifat-sifat budaya. Budaya memiliki sifat universal, artinya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap budaya, kapanpun dan dimanapun budaya itu berada. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Budaya adalah milik bersama,
budaya berkaitan dengan situasi masyarakatnya. Budaya berfungsi untuk membantu manusia. Dan yang terakhir, budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. Sekarang ke poin G, pengaruh budaya terhadap lingkungan. Kebudayaan merupakan kata berimbuhan dari kata dasar budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu budayah, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi akal. Dapat diartikan juga sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan kultur, yang berasal dari bahasa Latin colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam bahasa Indonesia, kultur sudah menjadi kata serapan, yaitu kultur, pakai K. Sekarang ke poin H, proses perkembangan kebudayaan. Berbicara tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, di bayangan kita adalah sebuah budaya yang sangat beraneka ragam, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sekarang kita ke poin I, kebudayaan. Yang pertama itu ada hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Yang keempat, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan kurang komunikasi dari masyarakat luar. Yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Yang ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dan kebudayaan. Yang kedelapan, pewarisan kebudayaan. Yang kesembilan, perubahan kebudayaan. Yang kesepuluh, penyebaran kebudayaan. Baik, terima kasih.